tetap sehat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan dan perubahan lingkungan. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, kita akan menonton terlebih dahulu video yang sudah Ibu sediakan. Kemudian kalian bisa amati, kalian bisa deskripsikan kembali nanti. Dan kalian juga bisa mengambil apa saja yang kalian dapat dalam video tersebut. Langsung saja ya kalian tonton video berikut ini. Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam dan kebudayaan yang beraneka ragam. Namun saat ini kekayaan alam dan kebanggaan Indonesia sedikit terusik dengan suatu masalah yang dianggap masyarakat tidak terlalu penting. Masalah tersebut adalah sampah. Menurut Badan Standar Nasional Indonesia, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan. Salah satu sampah yang paling mengganggu lingkungan kita saat ini adalah plastik. Hal ini disebabkan sampah plastik membutuhkan waktu yang lama agar bisa terurai. Manfaat plastik memang membuat hidup kita menjadi terasa lebih mudah. Misalnya saja saat kita menggunakan plastik sebagai wadah untuk membeli minuman di pinggir jalan. Namun, tahukah kamu kemana perginya wadah plastik yang telah kita gunakan? Limbah plastik yang telah kita gunakan akan dibuang begitu saja. Nah, dalam pembuangan limbah plastik ini, hal yang sering kita temui adalah kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan. Kebiasaan membuang sampah plastik sembarangan tanpa kita sadari telah merusak lingkungan hidup serta menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan kita, mulai dari pencemaran lingkungan sampai menimbulkan bencana alam seperti banjir. Menurut beberapa penelitian baru-baru ini, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai pembuang sampah plastik ke lautan terbanyak di dunia. Banyaknya sampah plastik yang dibuang ke lautan adalah sekitar 187,2 juta ton. Dengan jumlah sampah plastik sebanyak ini, maka dapat dikatakan sistem pengolahan sampah di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Masalah sampah plastik ini dapat kita buktikan dengan banyaknya sampah plastik yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di pinggir jalan maupun sungai. Hal tersebut diperburuk lagi dengan fasilitas pengolahan sampah yang ada di negara ini yang masih sangat sedikit. Misalnya saja saat kita ingin membuang sampah, kita harus bersusah payah agar bisa menemukan tempat untuk membuang sampah. Namun, jangan jadikan hal ini sebagai alasan kita untuk tidak mau membuang sampah plastik pada tempatnya. Apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa. Jika bukan kita generasi muda yang melakukan perubahan, terus siapa lagi? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi sampah plastik. Pertama, reuse. Orang-orang kreatif biasanya mampu mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, bahkan sampai memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Kedua, reduce. Agar tidak banyak menghasilkan sampah plastik, kita bisa mengurangi penggunaan benda-benda sekali pakai yang bisa menjadi sumber pencemaran sampah plastik. Ketiga, recycle. Dengan mendaur ulang sampah, benda-benda yang tidak terpakai akan dapat dipakai lagi setelah melalui suatu proses. Faktanya, sampah plastik memang butuh waktu beratus-ratus tahun untuk bisa terurai. Namun, jika kita tidak memulai dari sekarang, pekerjaan kita untuk membereskan sampah plastik akan jauh lebih berat di masa depan. Nah, setelah kalian sudah menonton, sudah mengamati, kalian sudah melihat dari awal sampai akhir video tersebut,
Apa yang kalian dapatkan nanti harus dijelaskan. Langsung saja, ada yang bisa atau siapa yang mau menjelaskan tentang pengertian pencemaran lingkungan? Siapa ada yang mau? Bisa acungkan tangan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan macam-macam dari pencemaran lingkungan itu sendiri? Yo, siapa yang mau? Ya, silakan. Lalu siapa lagi yang mau? Siapa yang bisa menjelaskan apa sih dampak dari pencemaran lingkungan ini? Tadi kan di video sudah dijelaskan tuh. Nah, kalian bisa jelaskan ulang dampak dari pencemaran lingkungan ini apa saja? Oke, terima kasih. Lalu ada yang bisa menjelaskan tentang bagaimana cara kita menanggulangi pencemaran lingkungan yang sudah terjadi di masyarakat, baik itu pencemaran air, pencemaran udara, ataupun pencemaran darat atau di tanah ya, pencemaran lingkungan di tanah. Lalu setelah kalian bisa menjelaskan dampak, kalian bisa menjelaskan faktor apa saja, lalu penanggulangannya bagaimana dan macam-macamnya itu apa saja. Sekarang kalian buat laporan tentang hasil pengamatan kalian di lingkungan sekitar. Kalian bisa amati lingkungan sekitar kalian dengan jika ada pencemaran air, kalian amati pencemaran air. Jika ada pencemaran udara, kalian bisa mengamati pencemaran udara. Begitupun dengan pencemaran lingkungan tanah. Nah, kalian bisa amati, kalian bisa deskripsikan, lalu kalian juga bisa menjabarkan faktornya apa saja, penyebabnya apa, dampaknya bagaimana, dan penanggulangannya bagaimana. Harus lengkap ya, sesuai dengan format yang telah Ibu berikan. Nah, langsung saja. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay, semangat ya. Oke, kesimpulannya, pencemaran lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Nah, tadi sudah ada beberapa siswa juga yang menjelaskan faktor alam ini faktor yang disebabkan oleh alam. Contohnya seperti kayak gunung meletus, banjir, kemudian tsunami, gempa bumi. Nah, itu kan faktor alam ya. Jadi tidak ada campur tangan manusia karena faktor-faktor tersebut. Lalu ada faktor yang disebabkan oleh manusia. Faktor yang disebabkan oleh manusia ini diantaranya ada membuang sampah sembarangan, kemudian ada limbah pabrik, kemudian ada penebangan pohon secara liar. Semua hal yang merusak lingkungan yang dilakukan oleh manusia itu termasuk ke dalam faktor yang dilakukan oleh manusia atau faktor manusia ya, atau faktor eksternal. Nah, lalu apa saja sih macam-macam dari pencemaran lingkungan ini? Macam-macam dari pencemaran lingkungan ini ada 3. Yang pertama itu pencemaran air. Pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan air. Lalu ada pencemaran udara. Pencemaran yang dilakukan atau terjadi di udara. Lalu yang ketiga ini ada pencemaran tanah. Jadi pencemaran lingkungan yang terjadi di tanah. Contoh dari pencemaran air apa coba? Dan contoh dari pencemaran air ini, yang pertama seperti kita lihat, laut-laut di Indonesia ini sudah banyak terkena dengan sampah. Laut-laut Indonesia baunya juga sudah tidak seperti biasanya, warnanya juga sudah keruh, tidak biru seperti biasanya. Itu karena ulah manusia. Lalu ada macam-macam pencemaran lingkungan yang kedua ini, ada pencemaran suara. Nah, bisa karena kendaraan, karena perkotaan kan. Jadi suara itu terganggu oleh kendaraan-kendaraan atau laju transportasi. Lalu yang ketiga ini ada faktor pencemaran lingkungan yang terjadi di tanah. Sering kita lihat bahwasanya di tanah-tanah ini sudah banyak sekali gundukan-gundukan sampah yang dibiarkan secara lama, sehingga sampah tersebut susah terurai karena tidak ada pengelolaan dari masyarakat setempat
atau kesadaran dari manusia itu sendiri. Lalu ada penanggulangan. Nah, kita sebagai pelajar, khususnya pelajar yang harus peka terhadap lingkungan. Penanggulangannya apa? Kita juga sebagai pelajar harus melek. Jangan hanya kita berkutik atau kita bergerak di lingkup zona nyaman kita saja, tapi kita juga harus keluar dari zona nyaman tersebut. Kita harus melihat keadaan lingkungan sekitar kita. Kita bisa menanggulangi dengan cara yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Itu hal kecil tapi harus kita lakukan. Lalu yang kedua itu kita bisa mengadakan reboisasi ya, atau penghijauan. Lalu yang ketiga, kita bisa membuat penanaman pohon. Kita buat hidroponik di sekitaran jalan-jalan yang memang pohonnya ini sedikit ya jumlahnya, sehingga polusi ini tidak bisa hilang. Oleh karenanya kita harus penanaman pohon, kita harus reboisasi, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal kecil itu sangat diperlukan oleh kita untuk sekarang ini. Oleh karena itu kita harus melek terhadap lingkungan ya anak-anak. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu anggap kalian sudah paham, dan jangan lupa kalian mengerjakan LKS yang sudah Ibu berikan. Dan minggu depan kita bahas bersama, kita koreksi bersama hasil dari kerja kelompok yang sudah kalian lakukan dan observasi langsung ya dari kalian. Nah, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.